Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah Bapak. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Karena dari kemarin saya membahas, kemudian terus mengikuti perkembangan kasus Mario dan ayahnya apalagi. Nah, yang menjadi sangat menarik itu kan mobilnya Rubicon. Nah, ini milik siapa ini Rubicon? Ternyata setelah kemarin si Rafael Alun diperiksa oleh KPK, lalu adalah, oh ini nih pemiliknya. Netizen gak kalah cerdas, media gak kalah cerdas. Pemilik mobil Rubicon itu ya, atas nama orang itu ditelusuri. Ternyata bos, rumahnya itu berada di gang sempit yang gak mungkin ada mobil masuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pekerjaan orang itu adalah office boy. Kemudian yang ketiga, orang itu penerima BLT. Coba. Mungkin atau tidak, orang kerja di office boy, penerima BLT, rumahnya di gang sempit yang gak mungkin masuk mobil. Mungkin gak dia bisa beli mobil Rubicon? Oke, kalau mungkin dan tidak, itu sifatnya ukhrawi. Mungkin saja, nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sedang berkehendak. Mungkin ada yang memberikan mobilnya. Oke, mungkin. Tetapi rasional atau tidak? Nah, kita fungsikan akal kita. Rasional atau tidak? Orang yang hidup di gang sempit, pekerjaan office boy, penerima BLT, punya mobil Rubicon. Rasional apa tidak? Artinya di sini ada kejanggalan mestinya. Ada kejanggalan. Ya, sebelum saya jauh ya, kita baca nih beritanya biar saya nggak ngarang. Dari CNN Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi ya, telah mengklarifikasi dugaan harta jumbo 56 miliar dalam LHKPN pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo beberapa hari yang lalu. Salah satu yang ditanyakan adalah mobil premium Jeep Rubicon yang dipakai anak Rafael, Mario Dandi Satrio, saat menganiaya putra pengurus GP Ansor, David Ojora. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK mengatakan dari pengakuan Rafael sejauh ini diketahui mobil tersebut dibeli pejabat pajak itu dari seorang lalu dijual lagi ke kakaknya. Pahala mengatakan identitas orang yang disebut menjual Rubicon ke keluarga Rafael itu bernama Ahmad Saifuddin. Nah ini nih, Ahmad Saifuddin. Nama itu pun masih tercantum di dalam surat tanda nomor kendaraan STNK dan buku pemilik kendaraan bermotor BPKB. Rubicon yang disebut sudah beralih tangan ke Rafael. Pahala mengatakan bila melihat lokasi tempat tinggal Saifuddin di dalam gang itu agak mustahil untuk disebut pemilik Rubicon bernilai miliaran rupiah. Menindaklanjuti karena dia bilang yang kita lihat surat dokumen kendaraan nama Ahmad Saifuddin apa AS ya itu. Kita lihat di lapangan, gang dan orangnya tidak ada lagi di situ, kata Pahala di gedung KPK. Waktu klarifikasi kemarin kita tanyakan karena kita sudah ke lapangan duluan. Dia Rafael bilang, oh iya Pak, saya beli dari AS ibunya. Dari penelusuran berdasarkan informasi yang dihimpun didapati, Saifuddin disebut sempat tinggal di Gang Jati, Mampang Perapatan RT 1 RW 1 Jakarta Selatan. Jadi memang ada orang yang bernama Saifuddin bertinggal di sana. Ya. Kemudian CNN pun menyambangi lokasi yang dimaksud itu pada hari Kamis malam. Mulut Gang Jati itu menempel dari jalan raya Kapten Tendean yang bersimpangan dengan jalan raya Mampang Perapatan. Sementara titik Gang Jati RT 1 RW 1 berada tak jauh dari jalan raya Tendean, kira-kira 300 meter. Gang Jati itu memiliki lebar jalan kurang lebih 2 meter dengan saluran air di kiri kanan dengan lebar masing-masing sekitar setengah meter.
Gang itu hanya cukup berlalui 2 buah sepeda motor. Itu pun pengendara harus berbagi ruang agar tak saling bersinggungan. Coba rasional apa tidak? Hidupnya di gang itu punya mobil Rubicon. Aduh, aneh ini, keanehan yang sempurna ini. Saat didatangi pada Kamis malam itu, gang Jati sepeda motor milik warga terparkir begitu saja di bahu jalan gang tersebut. Tepatnya di atas saluran air yang telah ditutup oleh cor-coran beton ya. Nah ini nih, ketika pihak CNN berbicara dengan Ketua RT 1 RW 1 Gang Jati, Mampang Prapatan, Kasmo Badrudin. Dia mengkonfirmasi sosok atas nama Ahmad Saifuddin yang dimaksud adalah benar warganya. Benar ternyata, benar ini, benar. Dia pun mengaku pihak dari Kementerian Keuangan telah mendatangi rumahnya untuk mencocokkan data Saifuddin dengan yang mereka miliki. Betul klop dengan data yang saya pegang. Ya. Ahmad Saifuddin warga Mampang Prapatan, Gang Jati RT 1 RW 1 klop dengan apa yang diserahkan dengan pihak Kemenke, kata Kamso. Namun sambungnya, Saifuddin telah pindah ke daerah Cipinang, Jakarta Timur sejak 2016 lalu. Saya yakin netizen bakal mencari tuh orang yang bernama Saifuddin. Catat ya, netizen yang berada di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Karena katanya sekarang nama Saifuddin itu yang mobilnya dibeli oleh para Rafael Alun berada di sana. Mohon untuk dicari ya orang itu, lalu tanyakan. Saya yakin gampang untuk kemudian mencari zaman sekarang ya. Lalu selama menetap di Gang Jati, Kosmo mengatakan Saifuddin mengontrak tempat seorang diri. Nah coba keterangan ketua RT-nya, dia ngontrak seorang diri. Kemudian keluarga Saifuddin disebut berada di kampung lantaran tak cukup biaya untuk menghidupi mereka di ibu kota. Kosmo mengatakan pihaknya selama itu mengaku hanya tahu Saifuddin yang kelahiran 1985 itu bekerja sebagai office boy sembari berdagang kopi. Coba bayangkan. Itu saudara. Office boy sembari berdagang kopi. Bukan kita mentertawakan pekerjaannya, bukan. Itu pekerjaan yang mulia, ya. Tetapi saya kita mentertawakan ini apa ini maksud Rafael Alun ini? Yang katanya mobilnya hasil membeli dari orang yang bernama Saifuddin. Gak rasional. Dia pekerjaannya hanya pedagang kopi dan office boy. Orangnya sederhana sekali. Itulah kenapa keluarganya ditaruh di kampung karena secara ekonomi dia belum mapan. Selama hidup di sana, ya, kata ketua RT-nya, keterangan ketua RT-nya, hidupnya sederhana. Bahkan keluarganya di kampung karena kekurangan untuk kemudian hidup di kota. Masa kebeli mobil Rubicon? Halo, drama apa lagi ini? Halo. Dia ngontrak aja sepeta. Dia berjuang sendiri di Jakarta ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menurut Kasmo, untuk menunjang aktivitas sehari-hari, Saifuddin menggunakan motor keluaran lama, sehingga dia pun sanksi bila disebut Saifuddin memiliki mobil Rubicon dengan nilai miliaran rupiah. Coba bayangkan. Kaget nih Pak RT kalau memang Saifuddin punya mobil Rubicon bernilai miliaran rupiah. Hayo, siapa ini yang rekayasa? Alhamdulillah ya, satu persatu terbongkar nih dramanya. Dari mulai anaknya, ini bermula dari anaknya. Kemudian ternyata ini orang tuanya sangat berpotensi banget. Kalau sudah seperti ini ceritanya ya, juga menyelewengkan uang. Ya, ada yang gak beres dari keuangan para pelalun tuh. Apalagi Saifuddin bermukim di gang yang begitu sempit, tak mungkin satu unit mobil melintas di gang tersebut. Kontrakannya di belakang rumah saya, memang gangnya sangat sempit sekali, makanya
nonsen sekali untuk memiliki satu unit Rubicon yang harganya miliaran. Sedangkan dia sendiri hanya punya sepeda motor. Itu saja sepeda motor yang lama, bukan yang baru. Ucap Kamto. Gak pernah lihat Rubicon? Gak pernah. Gak mungkin. Gang lebarnya cuma 2 meter itu aja, kanan kiri udah saluran air imbuhnya. Jadi jelas di sini ya. Semakin terang benderang. Ini menjadi saya kira temuan yang cukup valid untuk terus memeriksa ayahnya Mario. Ya, jadi nggak salah dari dulu, kemudian dari kemarin-kemarin ya netizen udah menyimpulkan nih kayaknya ini ada yang nggak wajar, ada yang nggak beres nih dari harta kekayaan Rafael Alun. Mudah-mudahan cepat diselesaikan ketidaknormalan ini menjadi kenormalan. Ketidaknormalannya Saifuddin miliki Rubicon. Ketidaknormalannya Saifuddin punya Rubicon. Hidup di gang sempit. Pekerjaan office boy. Normalnya bisa jadi Rafael Alun yang mencatut nama Saifuddin untuk kendaraannya. Itu mungkin aja. Berbagai macam cara bisa dilakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.